udah tanda tangan surat damai di depan polisi dan di kantor polisi juga dari Nadia sama dari pihaknya Adnan. Nadia sendiri yang tanda tangan dan Adnan diwakilkan sama orang tuanya. Isinya yang Nadia ingat, karena Nadia nggak pegang suratnya, yang pegang suratnya itu polisi. Yang Nadia ingat isinya sudah menerima kejadian ini sebagai musibah dan tidak akan menuntut apapun di kemudian hari. 2013. Nggak ada, baru kemarin aja. Ya sebetulnya kalau menurut kami sih sudah tidak ada permasalahan lagi karena sudah ada kesepakatan damai ya. Andai pun misalkan ada upaya-upaya hukum, itu kan hak dari setiap warga negara untuk melakukan upaya hukum. Dan kalau itu dilakukan ya kita sudah sangat siap sekali. Dan itu juga akan melakukan upaya hukum ya. Tapi bukan berarti kita di sini menantang gitu kan. Tapi kita menghargai perjanjian yang sudah kita buat. Andai pun ada pembicaraan kalau perjanjian itu tidak sah segala macam, kan ada tempatnya. Silakan ajukan pembatalan perjanjian di pengadilan. Gitu sih. Pihak dari kuasa hukum bilang kalau misalnya harusnya kasus ini dibawa ke pengadilan. Tapi dari Mas Atom Saat itu kan sudah dikasih waktu untuk berpikir ya, mau terima damai atau enggak. Jadi ya harusnya itu sudah dipikirkan di saat itu sebelum tanda tangan surat damai gitu loh. Kalau sekarang ya gimana ya Kak, udah 12 tahun ya terus udah ada surat damai juga. Kalau kayak gini kan jadi ya gimana ya, lihatnya juga kan kita bingung juga gitu. Kalau dari abang langkahnya gimana bisa dibawa ke Jadi andai pun ada panggilan dari pengadilan, pasti kita sebagai warga negara harus siap gitu kan. Dan juga nanti kita akan melakukan langkah hukum karena kan sebelum ada kejadian kita datang ke rumah Adnan gitu kan, itu kan memang ada narasi, ada framing jahat, ada fitnah, itu bukti itu sudah kita kumpulkan gitu kan. Jadi misalkan perdamaian kemarin atau misalkan pelurusan permasalahan itu ternyata masih harus dibawa ke jalur hukum, ya kita juga akan menempuh upaya hukum gitu kan. Kita kan sebetulnya masih menahan diri juga karena memang oh ya sudahlah, kita sudah baik-baik aja, buat apa sih kita kalau bisa secara kekeluargaan, buat apa kita berperkara. Saya sih prinsipnya seperti itu. Tapi kalau misalkan memang ini terus berlanjut, ya pasti kita akan melakukan upaya hukum gitu. Betul, secara pidana. Masalahnya apa ya? Ya, salah satunya pencemaran nama baik dan berita bohong, dan ada beberapa lagi pasal yang nanti bisa kita kenakan. Tapi itu kan masih kita tahan dulu intinya kan. Jadi dalam arti ya udah kita udah selesai dan kita berdua juga sudah merasa tidak ada masalah, semua sudah baik-baik saja. Jadi itu sih yang kita tanamkan di diri kita tuh ya sekarang ini sudah selesai gitu. Tapi kalau dari komunikasi pihak sana gimana? Kalau Mbak Nadia dan hukumnya gimana? Ya kalau komunikasi Mbak Nadia dengan pihak keluarga sih masih bagus berjalan gitu kan. Dan kalau kita juga sama pengacara juga terakhir masih ngobrol minggu kemarin gitu kan. Dan juga memang sebetulnya tidak ada masalah sih, bagi saya sih tidak ada masalah apapun. Tapi kemarin pihak sana bilang pengen misalnya ada damai itu biar pengadilan saja yang mendamaikan. Itu tanggapannya seperti apa? Iya nggak apa-apa, itu kan hak dari setiap warga negara gitu kan. Dan kita juga berhak untuk melaporkan gitu, karena kita juga punya hak yang sama gitu kan. Jadi pasti kita tunggu kalau memang itu benar, nanti akan kita buktikan di pengadilan gitu kan. Karena kan kita juga punya cukup banyak bukti bahwa itu semua sudah selesai. Tapi kalau Mbak Nadia masih memberikan dana untuk pengobatan juga atau seperti apa Bang? Tanya ke Mbak Nadia. Nggak banyak ya, kalau dana nggak banyak sekarang, nggak seperti dulu lah. Terus kalau bantuan lain mungkin ya ada sedikit-sedikit. Berarti masih ada yang Kemarin katanya bilang dikasih ambulan gratis juga, emang seperti apa? Iya, kemarin Nadia coba carikan ambulan yang gratis. Alhamdulillah ada yang di Bekasi dan udah
2 kali dipakai kemarin. Cuma kemarin pas ke podcast terus sempat ke rumahnya juga, mungkin dari keluarga sana sih nyinggung lagi nggak sih ke arah itu? Kemarin nggak ada sih, mereka nggak ada dari keluarga nggak ada menyinggung ke arah hukum. Kemarin baik-baik, nggak ada apapun, nggak ada bahas untuk apa yang hukum lah atau seperti yang di media gitu ya, seperti yang dibicarakan dari awal tuntutan segala macam nggak ada. Jadi aku kaget ya mendengar itu semua, padahal kamu udah baik-baik aja gitu ya. Terakhir satu lagi mungkin waktu itu doang. Iya, yang waktu itu aja karena cukup jauh ya Mbak. Aku tuh dari Tangerang ke sana dan nggak ada kendaraan juga kan ya, kendaraan harus cari pinjam dulu gitu untuk pergi jauh. Jadi agak susah. Mungkin sekarang ya cuman bisa kasih perhatian lewat WhatsApp dulu gitu. Dampak ke pekerjaan sekarang gitu. Enggak, kalau ke pekerjaan sih enggak, cuman ke psikologis kayaknya ya. Berasa banget. Sempet kaget nggak sih kan terulas lagi dari Iya, pasti kaget. Karena kan awalnya Nadia taunya tuh udah sehat gitu loh. Jadi kalau tiba-tiba dikasih tahu dan cara ngasih taunya seperti ini memang kaget banget. Nadia kaget banget. Sempat down gitu sampai harus ke psikolog. Sekarang sih ngedonnya kalau kemarin-kemarin mungkin masih bisa dikuat-kuatin, cuman beberapa hari belakangan ini berasa banget ngedropnya gitu. Kayak tadi aja di sana di studio juga tremor banget gitu kan, berasa banget memang. Jadi kayak minder dari orang-orang, jadi pengen sendirian gitu. Bukan minder ya, jadi apa ya, gimana ngasih taunya ya Mbak, jadi mungkin lebih banyak ngelamun, lebih banyak diam dan takut gitu loh, mau bicara tuh takut. Terus ya di depan banyak orang kayak tadi tuh shaking badannya, bergetar gitu, tremor. Jadi ya semoga cepat selesai aja lah. Belum sih, belum. Berpola sama gitu. Enggak, belum. Berarti akan ada rencana ke sana. Belum tahu, belum ada pikiran ke sana. Cuma untuk mengatasinya gimana Mbak? Selama Beberapa hari ini belum ada sih, masih gimana ya, masih baru berasa juga gitu ya, baru sadar kalau wah kena nih ke psikologis karena nggak bisa tidur, benar-benar bisa nggak tidur sampai siang gitu, terus banyak ngelamunnya, nggak tidur pun nggak ada yang dikerjain gitu, lebih banyak ngelamun. Belum ada pikiran untuk ke sana, ke psikologis atau apa, belum sih. Semoga masalahnya cepat selesai dan dengan masalahnya selesai bisa membaik lagi aja. tapi selalu membuka pintu komunikasi dengan Iya. Mungkin dari Mbak atau Mas keinginannya apa sih untuk saat ini dengan adanya viral lagi seperti ini? Kalau kita keinginannya sih semuanya baik-baik ya, nggak ada yang menempuh jalur hukum, dan pengennya Adnan bisa sembuh seperti dulu lagi, bisa sehat lagi gitu kan. Terus ya mungkin Hani yang sebagai tulang punggung bisa ditambah rezekinya, itu aja sih. Iya, kita dari awal kan sudah bilang kita tuh tidak ada masalah, karena masalah itu sudah selesai gitu kan. Harapan kita ya udah sampai sekarang ini setelah kemarin pertemuan ya udah seperti kita tetap menjalin komunikasi, tetap baik dan tetap ya tidak terjadi apa-apa karena memang masalah sudah selesai dari 12 tahun yang lalu gitu kan. Jadi kalau misalkan sekarang tiba-tiba ada sesuatu hal atau apapun ya pasti akan kita hadapi gitu. Terima kasih. Namanya siapa Bu? Reza.